Pemirsa, usai diperiksa lebih dari 10 jam, tersangka Irjen Napoleon Bonaparte membantah telah menghapus red notice Interpol atas nama Joko Chandra. Penyidik juga tidak menahan para tersangka yang diperiksa karena dinilai kooperatif. Polisi memeriksa 3 tersangka dugaan suap penghapusan red notice Interpol atas nama terpidana korupsi Joko Chandra di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selasa kemarin. Ketiganya adalah pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka pemberi suap, serta 2 petinggi Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka penerima suap. Nah, semua materi-materi itu semua sudah kita sampaikan kepada penyidik dan saya yakin penyidik profesional akan mengurai perkara ini dengan lengkap, dengan fakta yang benar. Itu saya yakin sekali, sehingga apapun ending dari perkara ini, itulah nanti fakta yang teman-teman juga bakal tahu. Usai dicecar puluhan pertanyaan selama lebih dari 10 jam, para tersangka tidak ditahan polisi karena dinilai kooperatif. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain mencari tahu siapa saja yang menyerahkan atau yang memberikan suap dan siapa saja yang menerima suap, kemudian apakah yang terjadi untuk tersangka TS dan tersangka NB tidak dilakukan penahanan. Kalau ditanya kenapa tidak ditahan, tentunya kembali lagi ini adalah hak prerogatif daripada penyidik terkait dengan syarat subjektif maupun objektif terkait penahanan. Sebelumnya, dalam pemeriksaan Senin kemarin, Joko Chandra mengaku menyuap 2 anggota Polri untuk menghapus red notice Interpol. Kedua oknum polisi itu adalah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo, sehingga Joko Chandra bisa bebas keluar masuk Indonesia saat berstatus buron. Suap diberikan melalui perantara Tommy Sumardi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Desakan melibatkan KPK dalam tim investigasi kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung mulai menguat. Mantan Ketua MPR Amin Rais khawatir kebakaran Kejagung menghilangkan bukti kasus Joko Chandra seperti kebakaran gedung Bank Indonesia 23 tahun silam yang melenyapkan berkas BLBI. Empat hari setelah kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung, polisi belum juga mengumumkan sebab musabab api. Mantan Ketua MPR Amin Rais khawatir kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung persis kebakaran gedung Bank Indonesia 23 tahun silam yang melenyapkan berkas BLBI. Amin Rais bahkan menduga kebakaran Kejaksaan Agung dilakukan orang dalam. Nah, saya juga khawatir yang membakar gedung Kejaksaan Agung kita itu simbol keadilan, ya, itu tentu orang dalam. Ya. Orang dalam itu tentu atas perintah dari lagi-lagi MTJ itu. Ya, saya menghargai Bapak Juru Bicara Kejaksaan Agung, kita jangan berspekulasi, ya. Tapi di dalam demokrasi kita bisa mengingatkan ini bukan spekulasi, tapi ya kekhawatiran, ya, kekhawatiran. Ya. Jangan-jangan nanti juga nggak akan terbuka lagi, ya, sehingga nanti berkas Joko Chandra mungkin juga lantas hilang. Meski polisi sedang menyelidiki, desakan membentuk tim gabungan investigasi menggandeng KPK pun menguat. Indonesian Corruption Watch atau ICW menganggap masuknya KPK dalam tim investigasi diperlukan untuk melihat sejauh mana ada faktor kesengajaan demi menghambat kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Oknum tertentu yang menginginkan agar perkara yang berjalan di Kejaksaan Agung itu melambat. Kalau itu terbukti, maka KPK dapat masuk lebih jauh dengan mengenakan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tentang obstruction of justice, atau siapa-siapa saja
yang menghalang-halangi proses hukum dapat dipidana maksimal 12 tahun penjara. Selama ini memang ada beberapa catatan. Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung meminta publik termasuk ICW bersabar dan tidak berspekulasi terlalu jauh soal penyebab kebakaran. Apalagi gedung yang terbakar bukan tempat menyimpan berkas, entah itu berkas pidana umum atau pidana korupsi. Kita tidak boleh memberikan berita yang sifatnya spekulasi, ya. Bahwa gedung itu adalah gedung utama yang bukan tempatnya penyimpanan berkas perkara. Jadi tolong, ya, tolong. Saya juga berharap pada rekan-rekan ICW, ya, begitu, untuk rekan-rekan yang lain sebagai pengamat, bantu kami untuk bisa bekerja dengan baik, ya. Kemudian tunggu dan sabar bagaimana hasil dari laboratorium forensik. Kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Sabtu lalu terbilang lama. Api baru bisa dipadamkan hampir 12 jam. Pakar keselamatan kebakaran menganggap api yang bertahan cukup lama di gedung Kejaksaan Agung disebabkan ada bahan bakar. Bahan bakar tak melulu cairan pembakar, tapi juga benda-benda di lokasi yang mudah terbakar, seperti kain, furnitur, atau bahkan tumpukan kertas. Faktor inilah yang menyebabkan api terus-menerus mengkonsumsi bahan material tadi dan terus-menerus berkobar. Kalau tidak ada bahan bakar di situ, maka api akan berhenti dengan sendirinya tentunya. Masuk ke dalam decay period, decay fase decay atau meluruh berkurang gitu ya. Tetapi selama masih ada bahan bakar tersebut, maka api akan mengkonsumsi bahan tersebut dan terus membesar. Gitu. Hingga saat ini belasan saksi sudah diperiksa dan puluhan barang bukti sudah diambil dari lokasi kebakaran. Di antaranya yang berhasil diamankan adalah DVR atau kotak rekam CCTV. Namun hingga saat ini, polisi belum mau memberikan keterangan apakah alat rekam CCTV yang berhasil ditemukan masih berfungsi atau tidak. Temuan ini salah satunya yang dianggap penting agar bisa menyelidiki lebih jauh kebakaran Sabtu lalu. Jelang pengumuman rekomendasi PDI Perjuangan untuk kandidat Pilkada Surabaya, Tri Risma hari ini dan putranya tampil ke publik dan membuat wadah untuk menampung aspirasi anak muda. Setelah sempat menahan diri untuk tampil di publik, putra wali kota Surabaya Tri Risma hari ini yakni Fuad Bernardi akhirnya tampil di depan umum. Indikasi Fuad akan ikut dalam Pilkada Surabaya pun kian menguat. Pasalnya, pasangan ibu dan anak membuka sebuah wadah yang sedianya diperuntukkan menampung aspirasi kaum muda-mudi Surabaya. Sebetulnya dialah yang paling kenal terhadap kota ini. Misalkan ada entrepreneur dari luar, mereka masih belajar. Tapi kalau anak-anak muda Surabaya, mereka sudah mengetahui sebetulnya apa yang menjadi potensi di kota Surabaya. Hingga kini PDI Perjuangan belum memastikan siapa yang akan diberi mandat untuk maju dalam Pilkada Surabaya Desember mendatang. Sedianya pengumuman baru akan digelar pada hari Jumat 28 Agustus mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, sementara Fuad Bernardi, putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini siap maju Pilkada Surabaya Desember mendatang jika mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan. Fuad Bernardi, putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengaku siap dicalonkan dalam pemilihan Wali Kota Surabaya 9 Desember 2020 mendatang. Fuad yang juga menjadi Ketua Karang Taruna Surabaya akan menjalankan amanah jika ditugaskan oleh partai. Meski demikian, Fuad cenderung memilih untuk dicalonkan sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Memilih untuk sebagai cawali ataupun cawawali, sebenarnya saya lebih semua memutuskan terkena dari DPP seperti apa. Cuman memang kalau lihat dari kapabilitas saya ataupun memang dari pengalaman berpolitik saya memang lebih memilih untuk menjadi cawawali dulu. Fuad Bernardi merupakan kader DPC PDI Perjuangan, mengaku menerima apapun keputusan partai terkait sosok yang diusung di Pilkada Kota Surabaya. Sedangkan untuk meraih dukungan, dirinya telah menyiapkan tim relawan dari kaum milenial.
Presiden Joko Widodo resmikan sekolah vokasi di Universitas Diponegoro. Peluncuran sekolah vokasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia. Perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meresmikan Republik Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktu untuk Presiden Joko Widodo meresmikan sekolah vokasi Universitas Diponegoro di Istana Bogor, Jawa Barat, didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sekolah vokasi siap menampung hingga 21 program. Jokowi menilai peran sekolah vokasi menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia sebelum terjun ke dunia kerja. Jokowi berharap dengan sekolah vokasi nantinya menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan prioritas Presiden dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan joint research bersama industri, komitmen penyerapan lulusan hingga momentum untuk mengejar ketertinggalan, momentum untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental yang kita miliki, dan momentum untuk melaksanakan, mempersiapkan strategi besar terutama di bidang pengembangan sumber daya manusia. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meresmikan pesawat N250 Gatot Kaca rancangan B.J. Habibie sebagai koleksi museum. Sebagai penghormatan pada karya anak bangsa, pesawat disimpan di pintu masuk museum di Landasan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meresmikan pesawat N250 Gatot Kaca sebagai koleksi di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala, Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat buatan Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie ini menjadi koleksi ke-60 museum. Pesawat disimpan di pintu masuk museum sebagai penghormatan pada karya anak bangsa yang pernah mengharumkan nama Indonesia. Sebelumnya pesawat dipindahkan dari Bandung, Jawa Barat ke Yogyakarta Jumat pekan lalu melalui jalur darat. Pesawat dipindahkan atas inisiatif Marsikal Hadi Cahyanto agar dapat dilihat masyarakat luas. Diikuti oleh pejabat terkait. Apa yang ada di hadapan kita sekarang adalah sekali lagi bukti kehebatan dan kecintaan anak bangsa kepada negaranya, serta kecintaan kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah mahakarya yang telah membuat seluruh rakyat Indonesia bangga. Sejak penerbangan perdananya pada tanggal 10 Agustus 1995, yang kini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Kebanggaan itu masih bergaung hingga hari ini. Berbagai cara dilakukan agar warga patuh dengan protokol kesehatan termasuk membawa pocong-pocongan. Kami kembali usai jeda berikut ini.